Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sheryl Widya Oktarani. Saya dari program studi Hukum Bisnis Syariah kelas C. Kali ini berkesempatan untuk membuat video mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Barangkali kalian sudah pernah mendengar kata filsafat, baik disebutkan orang lain di depan kamu, membacanya dalam buku, atau mungkin pernah menggunakannya saat mengobrol. Anggapan umum pertama tentang filsafat adalah bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, terlalu sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Tak jarang, filosof kerap digambarkan sebagai orang yang mempunyai IQ yang tinggi. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani, filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Adapun ciri-ciri filsafat, menurut Nur A.Fadil Lubis, filsafat memiliki tiga ciri utama, yakni universal, menyeluruh, kedua radikal, mendasar, dan ketiga sistematis, merupakan pola dan metode berpikir yang runtut serta logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri lain, diantaranya deskriptif, kritis, analisis, evaluatif. Selanjutnya, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Sastra Pratedia mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sarjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertama, landasan ontologis Pancasila. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada pada manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dari ontologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu berdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani, dan rohani. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan dengan
konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Dengan demikian, susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Little John and Foss mendefinisikan aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai. Masalah utama dalam aksiologi adalah bisakah teori bebas dari nilai? Positivisme meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas dari nilai sehingga unsur ilmiah terjaga. Padahal tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Pancasila tidak mengakui positivisme. Pancasila adalah sumber nilai bagi bangsa Indonesia seperti nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi, antara lain, yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia, yang terdiri dari susunan kodrat jiwa, raga, sifat kodrat makhluk individu sosial, dan kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang ada manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan kita. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Selanjutnya, urgensi bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa hal penting pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat antara lain, yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemuka
ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Itulah pemaparan materi dari saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.